Halo semuanya, kami Besta Lazar CPNS Mahkamah Agung tahun 2025, gelombang 1, angkatan 3, kelompok 2. Dengan anggota kelompok Aulia Latifah Sekarwangi, Iza Rivial Hade Harahap, Muhammad Sidik, Nada Lestari Sihombing, dan Syifa Meikana Putri. Pada kesempatan kali ini, kami ingin memaparkan salah satu profil tokoh yang memiliki kemampuan dan reputasi yang baik dalam mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak. Yaps, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Beliau lahir di Bogor pada tanggal 6 Mei 1964. Dengan background pendidikan pada bidang fisika nuklir Institut Teknologi Bandung dan melanjutkan sertifikasi Chartered Financial Consultant dan Chartered Life Underwriter di Singapore Insurance Institute, mengantarkan beliau menjadi seorang profesional korporasi di Indonesia dan sekarang menjabat sebagai Menteri Kesehatan Indonesia. Dikenal sebagai seorang yang mampu berkolaborasi lintas sektor dan memiliki pendekatan manajerial berbasis data, serta dengan pengalaman beliau di berbagai bidang termasuk pernah menjadi Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, membuat beliau memiliki bekal yang cukup untuk memimpin sektor kesehatan. Sehingga itu, kami memilih Bapak Budi Gunadi Sadikin sebagai tokoh yang memiliki kemampuan dan reputasi yang baik dalam mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak, diantaranya sebagai berikut. Orientasi pelayanan adalah salah satu nilai dasar ASN yang mengedepankan sikap melayani masyarakat dengan sepenuh hati, tetangga terhadap kebutuhan publik, dan terus melakukan perbaikan seperti tercapainya kekuasaan serta kepercayaan masyarakat terhadap negara. Tulang ini sangat terkenal keinginan di Sadikin, terutama selama masa krisis kesehatan nasional akibat pandemi COVID-19, di mana beliau menunjukkan komitmen tinggi terhadap pelayanan publik melalui langkah konkret seperti mendorong reformasi sistem pelayanan secara konsumer agar lebih cepat dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat di masa pandemi. Ketiga, beliau berhasil menciptakan pelayanan berbasis teknologi seperti integrasi aktivitas satu sehat, aplikasi peduli lindungi sebagai platform data vaksinasi kesehatan nasional. Akuntabel. Akuntabel adalah nilai yang mencerminkan tanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan seseorang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya secara jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan dan berlaku. Bapak Budi Gunadi Sadikin menunjukkan nilai akuntabilitas ini melalui berbagai kebijakan dan pendekatan dalam kepemimpinan di Kementerian Kesehatan dengan transparansi dalam pengelolaan anggaran publik, di mana pada masa COVID-19 beliau berhasil mengelola dan memimpin anggaran kesehatan terbesar sepanjang sejarah, yakni mencapai 133 triliun di tahun 2022. Beliau juga merupakan membuat kebijakan berdasarkan bukti dan data dengan peluncuran aplikasi Peduli Lindungi dan Satu Sehat, serta bertanggung jawab atas kegagalan oksigen di masa lonjakan COVID-19 varian Delta, yang membuktikan daya akuntabel beliau dengan tidak menyalahkan bawahan atau kesalahan, namun langsung mengambil tanggung jawabnya. Kompeten. Kompeten adalah komitmen untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan diri, serta membantu orang lain belajar guna memberikan kinerja terbaik. Seorang ASN yang kompeten akan selalu berupaya meningkatkan kualifikasi dan pengetahuannya, serta berbagi ilmu dan pengalaman dengan rekan kerjanya. Bapak Budi Gunadi Sadikin menunjukkan nilai kompeten melalui kemampuannya untuk terus belajar dan mengembangkan diri di luar bidang asalnya. Meskipun ia bukan berasal dari latar belakang medis, ia memanfaatkan pengalaman manajerial dan pengetahuannya dalam pengelolaan sistem untuk melakukan reformasi di sektor kesehatan nasional. Selanjutnya, harmonis. Harmonis adalah sebagai salah satu core value ASN, memiliki makna saling peduli dan menghargai perbedaan, serta membangun lingkungan kerja yang kondusif. Dalam hal ini, Pak Budi Gunadi Sadikin memperlihatkan kemampuan yang kuat untuk membangun kolaborasi dan menjaga hubungan yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan. Gaya komunikasinya yang tenang, terbuka, dan menghindari konflik mencerminkan sikap menghargai perbedaan dan menjaga suasana kerja yang kondusif. Loyal adalah dedikasi dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara yang diwujudkan dalam memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan setia kepada NKRI. Loyal
relevansi dan negara Indonesia. Budi Gunadi Sadikin mewujudkan dan menerapkan nilai loyal dalam pekerjaannya sebagai Menteri Kesehatan. Segera setelah menjabat, Menteri Kesehatan Budi menerapkan budaya anti korupsi di internal Kementerian Kesehatan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang pengembalian gratifikasi. Beliau juga diminta keterlibatan KPK dalam mengawasi pengadaan vaksin dan alat pelindung diri. Ini adalah bukti nyata komitmen menjaga institusi tetap bersih. Adaptif adalah kemampuan seseorang terus berinovasi dan antusias dalam menghadapi perubahan. Adaptif juga mencakup cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas serta bertindak proaktif. Nilai adaptif yang ditunjukkan oleh Bapak Budi Gunadi Sadikin saat menggantikan Dr. Terawan sebagai Menteri Kesehatan. Ini beliau langsung menyusun strategi percepatan penanganan pandemi COVID-19. Beliau melakukan percepatan vaksinasi dan memperketat protokol kesehatan. Dalam menjalankan strateginya, beliau berdasarkan sains, implementasi yang dimonitor dengan memperhatikan kode etik dan melibatkan seluruh sumber daya nasional. Selain itu, beliau menciptakan pelayanan berbasis teknologi seperti integrasi aplikasi Satu Sehat, aplikasi Peduli Lindungi sebagai platform data vaksinasi kesehatan nasional. Selanjutnya ada nilai kolaboratif. Kolaboratif adalah semangat dan kemampuan untuk bekerja sama secara sinergis dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar instansi demi mencapai tujuan bersama secara optimal. Ini melibatkan keterbukaan, saling menghargai, dan pemanfaatan sumber daya bersama untuk menciptakan nilai tambah. Dilantiknya kembali Bapak Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, terdapat 3 tugas khusus yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam memimpin sektor kesehatan. Di antaranya, melaksanakan program screening kesehatan untuk seluruh masyarakat, mempercepat pembangunan rumah sakit di daerah terpencil dan tertinggal, dan segera mengatasi penyakit tuberkulosis atau TBC. Untuk melaksanakan tugas khusus tersebut, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, untuk meluncurkan program cek kesehatan gratis atau CKG di sekolah-sekolah pada tahun ajaran baru 2025, di mana program ini diharapkan menjadi terobosan baru dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda sebagai investasi masa depan bangsa. Di pelosok negeri dari pesisir sunyi hingga desa yang nyaris dilupakan, hari ini mulai terasa sesuatu yang baru. Bukan sekadar bangunan berdiri, tapi kehidupan yang diberi tempat untuk diselamatkan. Di balik langkah itu ada satu nama, Budi Gunadi Sadikin. Ia bukan dokter, tapi dengan keberanian dan visi tajam, ia memimpin revolusi senyap di dunia kesehatan. 66 rumah sakit baru dibangun, 66 lainnya ditingkatkan. Bukan di kota besar, tapi di daerah terpencil, dilengkapi dokter spesialis, ICU, NICU, ruang operasi, radiologi modern, semua untuk satu tujuan, keadilan dalam akses kesehatan. Karena bagi beliau, kesehatan bukanlah hak istimewa kota, tapi hak semua anak bangsa. Hari ini, kita menyaksikan perubahan itu, dan layaklah kita berkata, terima kasih Kemenkes, terima kasih Budi Gunadi Sadikin untuk kerja dalam diam yang membawa terang bagi jutaan jiwa. Ini bukan sekadar proyek, ini harga diri bangsa.